Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grow bukan gokil semuanya. Gimana hari ini? Sehat ya? Nah, untuk berita kali ini masih tentang Anies Baswedan ya. Yang kelihatannya sih dia takut, gelisah, atau bagaimana atau itu hanya trik saja mengenai cawe-cawe Pak Jokowi. Seperti diketahui setelah Pak Jokowi undang pamret di istana, Pak Anies langsung jumpa pers dengan media dan kubunya seakan-akan merasa takut akan dijegal dan sebagainya. Nah, saat ini pernyataan Anies tersebut langsung dikomentari oleh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud mengatakan nggak ada sih penjegalan itu cuma isu politik saja, jadi jangan baper. Terus selain Pak Mahfud juga ada Pak Ganjar yang mengomentari pendapat Anies tersebut. Ganjar bilang kepada Anies jangan takut dong, udah maju jadi presiden kok denger gitu aja kok takut. Itu komentar dari Pak Ganjar. Bagaimanakah video selanjutnya? Kita lihat berikut ini. Sikap untuk bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Tidak ada, itu isu politik. Itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada. Kalau pemerintah tidak menjegal, misalnya mungkin saudara sih cuma nggak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny yang tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan. Salah satu capres itu Pak Anies ini bilang memberikan klaim bahwa cawe-cawe ini tuh bisa menjegal salah satu capres yang lain gitu. Nah, tanggapannya gimana Mas? Ya. Apakah ini bentuk dari intervensi atau ya udah ini cuma mengawasi aja? Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Mentor saya dalam pemerintahan, dia presiden, saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota, kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sudah menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Tunggu. Dari Mbak dari mana? Kompas TV. Oh ya silakan. Untuk Mas dari Kompas TV masih nyambung soal cawe-cawe ini, kemarin baru aja. Ya lucu sih ketika Pak Anies dan kubunya masih mempermasalahkan jegal-menjegal. Gimana sih cara menjegalnya? Jadi gamblang sekali ya. Kok yang dipermasalahkan masalah cawe-cawe terus nih? Harusnya tidak melulu bergumam masalah tersebut. Tunjukkan dong. Apa sih? Program apa sih yang mau akan disuguhkan ke masyarakat, itu program apa? Jadi tidak melulu berputar-putar pada menjelekkan Jokowi lah, cawe-cawe Jokowi lah. Loh, mau nyapres mau apa, mau ngendor Jokowi atau mau diendor Jokowi? Kok
cawe-cawe terus dipermasalahkan. Tunjukin dong apa sih program-programnya, perubahan apa sih yang perlu dirubah, gitu loh. Perubahan dan perbaikan apa sih yang perlu dirubah dan diperbaiki, harus ditunjukkan dong. IKN dibatalkan, enggak masa cuma seperti itu. Kereta cepat tidak dilanjutkan, masa cuma seperti itu kan enggak. Itu namanya bukan program, memangkrakkan itu namanya. Apa solusinya? Harusnya yang dipertarungkan itu, bukan sekedar cawe-cawe lah. Pak Jokowi ngomong ini terus konferensi pers, itu apa? Yang mau dijegal siapa? Jegalnya bagaimana caranya? Toh Pak Anies sampai sekarang juga masih menjadi calon presiden Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Apa yang harus dijegal? Jadi tolonglah, ayolah. Tidak untuk Pak Anies saja ya. Ketika calon presiden ini munculkanlah ide-ide panjenengan semua supaya masyarakat bisa tertarik. Jangan terus melulu mendebatkan hal-hal yang remeh-temeh seperti ini. Gitu. Apa sih yang akan diperjualkan oleh Pak Anies supaya pemilih masyarakat memilih Pak Anies? Harusnya kan gitu. Tidak perlu mengomentari dan menyinyir Pak Jokowi terus. Ini salah lah, kebijakan ini salah, ini apa sih? Nyatanya loh, Pak Jokowi dianggap salah oleh mereka loh. Kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi masyarakat surveinya mencapai 80% lebih. Kalau mau yang ada dirubah, yang dirubah apa coba? Masyarakat saja sudah puas 80% lebih loh. Yang dirubah apa? Itu yang harus ditonjolkan kepada masyarakat gitu, Pak Anies. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.